Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati anugerah Tuhan setelah kita bangun dari tidur kita, dan kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Pembacaan kita saat ini Filipi pasal 2. Kita mau belajar satu bagian di mana Yesus menjadi teladan bagi kita dalam hal merendahkan diri, ya. Mengapa Yesus merendahkan diri? Ya, dia Allah yang maha kuasa, ya, dia yang dahsyat luar biasa. Dia merendahkan diri menjadi manusia, ya. Bahkan dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Mari kita membaca secara bergantian Filipi pasal 2 ayat 1, saya membaca ayat 2. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu pujian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian jauh firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, ya. Dia Allah yang maha kuasa datang ke dunia menjadi manusia. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya. Jadi menjadi manusia itu adalah tindakan merendahkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Walaupun ya di dalam seluruh kehidupan Yesus, ya, secara jasmani itu juga berdiam, ya, berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi tidak ada bagian Allah atau sekian persen dari Allah tidak ada pada dia, atau hanya sekian persen kealahan bagi Yesus, tidak. Tetapi dia benar-benar Allah, sungguh Allah, tetapi dia merendahkan dirinya, ya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya, ya. Nah, tujuannya apa? Ya, untuk menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dan yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dia memang harus merendahkan dirinya jadi manusia, ya. Tanpa perendahan diri menjadi manusia, tidak akan ada karya keselamatan bagi manusia. Inilah tindakan Yesus, bagaimana dia mengasihi umat manusia
sehingga dia merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Jadi tujuan merendahkan diri menjadi manusia supaya pada akhirnya manusia ini, yaitu Yesus yang adalah manusia sejati itu, akan disalibkan, mati ya, disalibkan, kemudian darahnya tercurah ya, dan darah Yesus, darah inilah, darah yang kudus inilah yang mampu membasuh segala dosa manusia ya. Dan untuk itu, untuk sampai di kayu salib ya, dimulai dari dia merendahkan diri menjadi manusia. Dikatakan ya bahwa dia sendiri ya yang merendahkan dirinya. Nah, kalau kita berbicara tentang merendahkan diri ya, apakah orang ini sudah merendahkan diri belum? Saya sudah merendahkan diri belum? Nah, kita patokannya kepada Yesus ya. Dia 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa yang ada di dalam Yesus Kristus ya, supaya kita ya meneladaninya ya. Nah, ya, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, jadi dia adalah Allah ya, yang walaupun dalam rupa Allah ya, walaupun yang dia adalah Allah, benar-benar Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus sebagai manusia sejati dan Allah sejati, kealahannya tidak harus dipertontonkannya, kealahannya tidak harus dia tunjukkan semuanya. Nah, apakah ketika Yesus masih di bumi sebagai manusia sejati, apakah kealahannya pernah ditunjukkan? Pernah ya, sangat pernah ya. Membangkitkan orang yang sudah mati, membuat mujizat, berbagai macam mujizat, menyembuhkan, mengusir setan dan lain sebagainya ya. Ya, tuli mendengar, buta melihat ya, lumpuh berjalan. Ini perbuatan Allah, ini tindakan Allah, dan dilakukan oleh Yesus sebagai manusia ya. Tetapi dia tidak selalu menunjukkan kealahannya. Nah, secara khusus dalam bagian penyelesaian masalah yang dihadapi oleh manusia, yaitu masalah dosa ya, upah dosa adalah maut ya, jelas. Nah, penyelesaian dosa harus ada kurban yang tak bercacat celah. Nah, untuk jadi kurban itu dia merendahkan diri jadi manusia ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya ya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib itu ya. Nah, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya ya, tidak harus ditunjukkan kuasanya ya. Kita ingat waktu Yesus ditangkap setelah berdoa di Taman Getsemani ya, bukankah Yesus berkata, sangkamu aku ini penyamun, aku bisa saja mengutus ya 12 pasukan malaikat, bisa saja. Dan di situ pun dalam peristiwa yang sama Yesus masih menunjukkan kuasanya sebagai Allah, yaitu waktu telinga seorang prajurit ya putus karena oleh salah seorang murid Tuhan ya, dipotong ya. Nah, waktu putus Yesus mengambil telinga itu dan menempelkan kembali ya, dan tempel kembali. Nah, ini siapa yang buat ini? Pekerjaan siapa ini? Ini adalah pekerjaan Allah sendiri, pekerjaan Tuhan ya. Nah, tetapi Tuhan tidak berbuat apa-apa waktu itu. Yesus tidak melakukan apa-apa. Yesus berdiam saja, dia diikat, diseret, dipukul ya, diadili ya, diperlakukan secara tidak manusiawi. Yesus merendahkan dirinya, tidak melawan, tidak membalas
Ya, karena memang itu yang harus dia alami demi menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Demi keselamatan saudara dan saya, Yesus merendahkan diri, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Jadi dia menerima cacian, menerima ejekan, ya, penghinaan, pukulan, penganiayaan yang luar biasa dia terima semua. Bahkan dia digantung di kayu salib itu. Kenapa dia mau terima itu semua? Ya, karena dia mau menyelamatkan umat manusia. Karena kasihnya kepada manusia, dia merendahkan dirinya, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, kemudian kita melihat, ya, tujuannya apa? Ya, supaya semua akhirnya diselamatkan karena orang-orang akan menyembah dia. Nah, itulah sebabnya dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Ya, meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya, ini tujuannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya semua sujud kepadanya, supaya manusia menyembah dia, supaya manusia, ya, mengikuti dia, percaya kepada dia, sebab dia adalah Tuhan. Nah, untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, supaya mereka, manusia ini, tidak binasa, tidak masuk neraka. Ya, Allah sendiri merendahkan dirinya jadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, dia rendahkan dirinya, dia buat dirinya tidak ada apa-apanya, bahkan dia menerima, ya, segala perlakuan manusia, ya, yang sangat-sangat tidak manusiawi kepada dia. Ya, dianiaya sedemikian dahsyatnya, bahkan digantung di kayu salib itu. Karena memang itulah cara menyelesaikan dosa umat manusia, yaitu darah yang kudus harus tercurah, darah yang suci harus tercurah, ya, harus tertumpah untuk membasuh semua dosa umat manusia, yaitu mereka yang datang kepada Yesus. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus, dosa-dosa kita dibasuh oleh darahnya. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus. Ya, darah yang kudus, satu-satunya darah, ya, yang kudus, darah yang mampu membasuh, ya, semua dosa, ya, umat manusia, dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merendahkan diri memang tidak mudah. Karena kita secara manusia, ya, ego kita tinggi banget, ya. Ya, kita selalu lebih mementingkan diri sendiri, menang sendiri, ya, lebih hebat sendiri, lebih diakui sendiri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa merendahkan diri seperti Yesus yang sanggup merendahkan diri? Nah, ini satu perjuangan yang harus kita lakukan, ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Yesus. Jadi saudara dan saya pun mampu merendahkan diri kalau kita, ya, meneladani Yesus. Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah Allah sendiri, mau merendahkan dirinya jadi manusia, karena ada tujuan, ya, untuk menyelamatkan umat manusia, ya, yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita pun bisa meneladani Yesus. Karena apa? Karena Tuhan memang suruh kita, ya, untuk kita jangan sombong, untuk kita tetap merendahkan diri. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kalau kita lihat ayat sebelumnya berbicara pentingnya merendahkan diri. Ini dalam satu persekutuan, ya, dalam satu kelompok, dalam keluarga, dalam komunitas, ya, dalam organisasi harus ada kerendahan hati supaya organisasi, kelompok, persekutuan, gereja, ya, keluarga yang di dalamnya penghuninya semua memiliki kerendahan hati, maka persekutuan itu akan
damai, akan tenang, akan terus berkesinambungan, ya, tidak akan hancur. Tapi kalau ada yang tidak mau merendahkan hati, maka kekacauanlah yang terjadi. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita teladani Yesus, kita mau hidup dengan merendahkan, ya, diri kita, ya, menganggap orang lain lebih penting, lebih utama daripada kita. Bukan kitanya yang lebih hebat, lebih penting, tidak. Lebih dahulu kita menghormati orang lain, lebih dahulu kita melayani orang lain, lebih dahulu kita menyapa orang lain, ya. Dan dalam setiap ada, ya, pergumulan atau diskusi-diskusi yang alot, kita harus merendahkan diri dan jangan mau menang sendiri, ya, gitu ya. Maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan menolong kita. Mari tiap-tiap hari kita harus belajar untuk merendahkan diri kita. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Jadi kita butuh Allah. Tiap-tiap hari kita harus berseru di dalam namanya, menyerahkan diri kita kepada Dia. Dan hubungan kita sesama, kita pun harus belajar untuk merendahkan diri. Tuhan memberkati kita akan masuk dalam doa-doa.